warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Dewi Wulandari. Saya adalah guru di SMA Negeri 13 Samarinda, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SMA Negeri 13 Samarinda. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link pembelajaran, LKPD, dan bahan ajar melalui Google Classroom kelas. Di sini siswa dapat mengakses berbagai bahan ajar dan LKPD serta link evaluasi pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru akan mengirimkan materi ajar beserta LKPD yang akan diajarkan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silahkan Raffi pimpin doa terlebih dahulu. Jadi teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Raffi sudah memimpin doa kepada teman-temanmu. Sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu kabar kalian. Baik atau ada yang sakit atau bagaimana nih hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kan Bu. Baik, Bu. Izin baik, Bu. Absensinya sudah diisi anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ibu mau tanya dulu, sudah di-download LKPD beserta materi ajarnya yang sudah Ibu share pada Google Classroom anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Coba Gideon, hari ini kita akan belajar apa Gideon? Setelah kamu mempelajari dan membaca materi dan LKPD yang ada? Program linear, Bu. Oke. Kita akan belajar materi program linear kaitannya dalam hal menyusun model matematikanya. Oke, dalam peta konsepnya, program linear itu nanti ada yang namanya fungsi objektif dan fungsi kendala seperti itu. Kemudian dari fungsi objektif dan fungsi kendala, kalian dapat menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang ada. Coba kalian ingat kembali mereview materi yang pernah ada, yaitu berkaitan dengan sistem ketidaksamaan linear. Oke, ciri-ciri dari pertidaksamaan itu biasanya ada tanda apanya, Rifki? Ada tanda sama dengannya, Bu. Mungkin Rifki sudah lupa materi yang lalu. Coba yang lain bisa membantu contoh-contoh tanda pertidaksamaan itu ada apa aja? Kurang dari. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Lebih dari. Kemudian ada kurang dari atau sama dengan. Dari atau sama dengan. Satu lagi apa yang kurang? Lebih dari atau Lebih sama dari atau sama dengan. Oke, lebih dari atau sama dengan. Amati anak-anak videonya dan dicatat hal yang penting dalam video ini. Pak Arif adalah seorang driver taksi online. Ketika jam pulang sekolah, ia selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Ia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Sayangnya, hanya ada 3 tempat duduk yang tersedia untuk penumpang di mobilnya. Arya, bagaimana model matematikanya Arya? Jika X ditambah Y kurang dari 3. apa kegunaan dari masalah
program linier dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 2 bidang usaha. Yang pertama, bidang usahanya apa anak-anak? Kalau ada parking zone. Juru parkir. Oke, juru parkir ya. Kemudian ada yang kedua, ini ada ibu dengan bapak saling transaksi jual beli. Nah, program linier itu digunakan untuk mencari keuntungan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan contohnya bidang usaha parkir, dan yang kedua contohnya yaitu pada bidang usaha perdagangan seperti itu. Apa sih tujuan kalian mempelajari program linier ini? Dengan kalian mempelajari program ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami konsep program linier yang ada. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat menyusun masalah program linier dari masalah kontekstual atau masalah kehidupan nyata yang disajikan linier. Oke, sebelumnya pembagian kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi ya melalui WhatsApp group. Masuk ke grup WhatsApp grupnya masing-masing belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan materi sedikit dulu berkaitan dengan model matematika program linier. Coba perhatikan masalah berikut. Di Samarinda itu ada yang namanya pasar apa ini anak-anak? Pasar Dayak. Oke, pasar Dayak ya. Biasanya di Samarinda itu ada pasar Dayak yang bukanya hanya sore saja, mulai dari jam 2 siang sampai jam 6 sore seperti itu. Nah, biasanya di pasar itu pasti ada ya transaksi jual beli, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli. Coba Ibu mau dengar suaranya Kevin. Seandainya Kevin jadi penjual, pengennya seperti apa sih kalau dalam transaksi jual beli itu? Mau untung. Pengennya Kevin untung yang maksimum dengan sumber daya yang tersedia yang ada seperti itu. Misalnya Kevin nih cuma punya modal 1 juta, barang apa yang harus dibeli, berapa banyaknya barang yang harus dibeli supaya keuntungannya yang diperoleh maksimum seperti itu. Kalau seandainya tadi kan posisi Kevin sebagai penjual, kalau Amel sekarang Amel sebagai pembeli, pengennya gimana Amel? Dapatkan harga yang murah dengan kualitas yang bagus, Bu. Oke, tapi uang yang dikeluarkannya maunya maksimum atau yang minimum Amel? Yang minimum, Bu. Oke, yang minimum ya. Jadi kalau seandainya posisi kalian sebagai pembeli, pengennya gimana? Pengennya banyak barang yang dibeli tapi uang yang dikeluarkan hanya sedikit. Nah, contoh masalah yang tadi itu merupakan masalah-masalah dalam program linier. Di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali penerapan program linier, sehingga program linier itu dapat digunakan untuk menentukan nilai optimal. Nilai optimalnya itu bisa maksimum dan minimum seperti itu. Oke, sekarang anak-anak coba sudah disiapkan LKPD-nya ke anak-anak? Ya Bu. Sudah Bu. Oke, sudah semua ya, sudah disiapkan LKPD-nya. Di LKPD itu ada kolom yang titik-titik, nanti isikan berdasarkan video yang Ibu putar. Akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Sudah kalian catat semua anak-anak apa yang penting pada materi yang tadi, pada video yang tadi? Sudah Bu.
Sudah, oke. Sekarang silakan berdiskusi berdasarkan WA grup masing-masing. Pada tahapan ini, siswa berdiskusi secara kelompok melalui WhatsApp Group. Jika mengalami kendala atau dalam kesulitan, maka siswa dapat menambahkan komentar pada kolom Google Classroom yang telah dibuat. Materi LKPD yang di kelompokmu mengalami kesulitan, Rijal, coba. Itu Bu, ada yang kolom deskripsi tepung itu maksudnya seperti apa Bu? Ini kan maksudnya Rijal? Iya Bu. Oke, begini Rijal. Kan dari masalah tadi, dari video tadi yang sudah Ibu tampilkan, kamu kan tahu tepung yang digunakan untuk membuat cupcake. Seperti itu ya Rijal. Nah, kamu tuliskan misalnya banyaknya tepung yang digunakan untuk membuat donat berapa gram. Misalnya seperti itu. Cupcake berapa gram, sedangkan yang tersedia berapa gram. Nah, setelah kamu tuliskan deskripsinya di sini Rijal, nanti ada fungsi matematisnya kan yang terbentuk dari deskripsi yang di sini gitu Rijal. Paham Rijal? Baik Bu, paham. Sekarang waktunya diskusi kelompok. Coba Rijal, tolong dipresentasikan. Iya Bu. Di sini tepung yang digunakan untuk membuat donat adalah 30 gram. Dan tepung yang digunakan untuk membuat cupcake adalah 20 gram. Oke. Sementara sumber daya atau modal tepungnya adalah 240 gram. Lalu kapasitas rak display-nya untuk donat dan cupcake itu 1, dan sumber daya atau modal rak display-nya adalah 10. Lalu berikutnya harga jual dari donat itu 10.000, sementara harga jual dari cupcake 7.000. Setuju nggak dengan jawaban Rijal? Setuju, Bu. Oke, setuju. Coba lagi, lanjut Rijal. Satu langkah lagi. Langkah satunya aja. Ya, langkah 1 disuruh menuliskan pemisalan variabel. Jadi saya buat pemisalan variabelnya itu X itu banyak penjualan donat, sementara Y itu banyak penjualan cupcake. Oke, setuju dengan Rijal? Setuju, Bu. Setuju Bu. Yang presentasi Ibu minta lagi dari kelompoknya Sinta. Sinta silakan presentasi. Kuantitas tepung yang tersedia sebanyak 240 gram. Untuk membuat dibutuhkan 30 gram tepung. Sedangkan cupcake dibutuhkan 20 tepung. Sehingga fungsi matematisnya diperoleh berapa? Sinta Anusara? 30x tambah 20y lebih dari 240. Kurang dari atau sama dengan 240 ya. Terus kenapa itu Sarah hasil di bawahnya X ditambah 2/3Y kurang dari atau sama dengan 8? Dibagikan 30. Oke, disederhanakan ya. Dibagikan dengan berapa Sarah? Dari kelompok lain. Ada yang punya jawaban berbeda? Saya, Bu. Oke, Amel. Berapa Amel? Hasil penyederhanaannya? 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 24. Oke, kenapa bisa hasilnya seperti itu, Amel? Saya bagi masing-masing, saya bagi 10, Bu. Oke, jadi penyederhanaannya itu bisa tadi dibagi dengan 30, bisa juga dibagi dengan 10 ya. Tapi hasil akhirnya nanti akan tetap sama. Jika digambarkan di koordinat kartesius, nanti titik potongnya ketemunya juga sama. Oke. Kapasitas rak display yang tersedia adalah 10 kapasitas. Nah, setuju nggak dengan jawabannya Sarah? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Coba Amel, presentasikan lanjutan dari Sarah tadi. Yang C, deskripsi, karena X dan Y menyatakan banyaknya donat dan cupcake, sehingga tidak mungkin bernilai negatif. Fungsi X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Maka fungsi kendalanya 3X ditambah 2Y kurang dari 24,
X ditambah Y kurang dari 10, X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Sudah? Coba yang lainnya tolong tanggapi. Ada nggak yang kurang tepat dari tulisan Amel? Saya, Bu. X dan Y-nya itu lebih dari, Bu, karena tidak mungkin donat dan cupcake bernilai negatif. Oke. Tadi ada juga nggak tandanya atau sedikit tidak tepat di bagian fungsi kendalanya ya, Amel? Ya, Bu. Tanda yang tepat digunakan untuk persamaan fungsi kendalanya itu apa, Amel? Kurang dari atau sama. Oke, tadi kan baru cuma kurang dari, jadi ditambahi kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya, silakan Rifki presentasi lanjutannya. Amatilah masalah tersebut. Ada beberapa batasan yang ada pada pertidaksamaan tersebut. Cobalah diskusikan setelah kalian mengerjakan permasalahan tersebut apa yang kalian ketahui tentang fungsi kendala. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel yang terdapat dalam fungsi objektif. Langkah ketiga, tuliskan fungsi tujuan. Deskripsikan tujuan dari usaha toko kue tersebut dengan melihat harga jual dari donat dan cupcake. Satu donat sama dengan 10.000, satu cupcake sama dengan 7.000. Fungsi matematisnya F dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan 10.000 X tambah 7.000 Y. Oke, semuanya setuju dengan jawabannya Rifki? Setuju, Bu. Oke, setuju ya anak-anak. Oke Rifki, ke bawah lagi yang masalah kedua lagi dilanjutkan. Modal bawang tiwai 1 kilonya sama dengan 40.000, beras ketan modalnya 16.000 1 kilonya, sumber dayanya 1 juta, daya tampung lapaknya tidak diketahui dari masing-masing beras ketan dan bawang tiwai, jadi dihitung satu-satu, dan sumber daya untuk kapasitas lapaknya 400 kg. Oke, terus permisalannya bagaimana Rifki? Permisalannya X sama dengan bawang tiwai dan Y sama dengan beras ketan. Ada jawaban yang lain dari permisalan dan tabel yang disajikan oleh Rifki? Ada nggak anak-anak? Saya, Bu. Oke, Amel. Coba Amel, yang mana yang kamu merasa kurang setuju? Dan di bagian permisalan. Permisalannya apa seharusnya, Amel? Di situ kata-katanya kurang lengkap, harusnya X-nya dinyatakan dengan apa, Amel? banyaknya bawang tiwai. Oke, Y-nya dinyatakan dengan apa? Banyaknya beras ketan. Oke, gitu Rifki. Kalau hanya kamu tuliskan bawang tiwai, Rifki, itu nggak tahu yang mau dicari apa, banyaknya atau harganya. Seperti itu ya, Rifki. Oh, ya. Jadi nanti dilengkapi. Baik, Bu. Oke. Deskripsinya, modal yang tersedia sebanyak 1 juta. Harga beli bawang tiwai seharga 40.000, beras ketan seharga 16.000. Fungsi matematisnya 40.000 X ditambah 16.000 Y kurang dari atau sama dengan 1 juta, X tambah 2/5 Y kurang dari atau sama dengan 25. Kenapa kamu bisa memperoleh hasilnya X tambah 2/5 Y kurang dari atau sama dengan 25? Saya sederhanakan dibagi masing-masing dengan 40.000. Oke, dibagi 40.000 ya. Sekarang Ibu tanya, kenapa Arya memilih tanda kurang dari atau sama dengan di situ? Kenapa tidak lebih dari atau sama dengan Arya? Karena mencari nilai minimum. Oke, jadi gini, pikirkan. Kalau seandainya tandanya lebih dari atau sama dengan, apa yang terjadi? Yang terjadi, Bu, modalnya semakin banyak. Atau ada yang jawaban lain? Kalau lebih dari berarti pembeliannya lebih dari modal, Bu. Otomatis bisa jadi utang. Utang gitu kan, nggak sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Lanjut Arya, di bawahnya langsung bacakan deskripsinya. Deskripsinya, kapasitas lapak yang tersedia 400 kg, kapasitas bawang tiwai 1 kg, beras ketan kapasitasnya 1 kg. Oke. Fungsi matematisnya X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 400. Oke, benar ya? Setuju semua dengan jawaban Arya, anak-anak? Setuju, Bu. Setuju. Tadi yang terakhir Ibu suruh presentasi Rifki
Vicky. Vicky gunain spidol tinta merah, kenapa itu Vicky? Habis kah? Iya, Bu. Oke, nanti lain kali Vicky ya, kalau mengerjakan sesuatu hal apapun di mapel apapun, Ibu harapkan tidak menggunakan tinta merah gitu. Kalau seandainya pun nggak punya pulpen, kalian pakai pensil nggak apa-apa. Untuk selanjutnya di mapel apapun tidak boleh menggunakan tinta berwarna merah. Oke Vicky? Oke, langsung lanjut aja Vicky, langsung deskripsi. Deskripsinya, bukan deskripsi tinta banyaknya bawang tiwai dan banyaknya beras ketan bernilai negatif. Buatlah fungsi matematisnya. Menurut Vicky mungkin nggak? Nah, tidak, Bu. Oke, lanjut. Berarti fungsi matematisnya apa, Vicky? X lebih dari 0, Y. Oke, lanjut Vicky. Untuk model matematika yang terakhirnya diperolehnya apa? Langsung disebutkan aja model matematikanya. 40.000 40.000 X tambah 16.000 Y kurang dari sama dengan X tambah Y kurang dari sama dengan 400 X dengan 0 Y dengan 0. Oke, semuanya setuju dengan jawabannya Vicky? Atau ada yang perlu dibenarkan? Kenapa Amel? Yang mana yang kurang setuju? Di persamaan namanya Ya, seharusnya apa Amel? harusnya disederhanakan masing-masing 8.000. Oke, bisa juga disederhanakan atau ditulis apa adanya. Dua-duanya Ibu benarkan kalau kalian menjawab di ujian. Oke, sekarang yang terakhir menyimpulkan. Makasih ya Vicky sudah presentasi. Vicky, Amel, kemudian tadi Rijal, kemudian ada Rifki dan lain-lain yang nggak bisa Ibu sebut satu persatu ya. Nah, tadi dari LKPD-nya sudah kalian buat kesimpulan ya masing-masing. Jadi Ibu akan menunjuk namanya satu-satu untuk menyimpulkan bagaimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan program linier yang ada dari masalah kontekstual seperti itu. Sudah disiapkan anak-anak untuk langkah-langkah dalam menyusun model matematika dari permasalahan program linier. Yang pertama itu apa sih Gideon langkah-langkahnya? Tentukan variabel kendalanya. Tentukan variabel kendala. Bisa nggak menentukan variabel kendala Gideon tanpa memisalkan terlebih dahulu? Iya. Memisahkan terlebih dahulu. Oh, jadi langkah yang pertama apa Gideon? Memisalkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian Nurizati, lanjut. Untuk langkah yang kedua apa Nurizati? Setelah memisalkan variabel yang ada. Buat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum. Kemudian langkah ketiganya apa lagi? Setelah merumuskan? Kurang tahu. Coba Rifki dibantu dengan Amel. Siapa duluan yang bisa meneruskan? Tadi sudah yang pertama membuat permisalan, yang kedua ada setelah membuat permisalan merumuskan. Terus yang ketiga tadi kalian dapat fungsi apa dulu? Anak-anak. Batasan, Bu. Fungsi tujuan. Fungsi Tujuan batasan. atau kendala yang duluan yang dapat? Tujuan. Fungsi kendala duluan. Fungsi batasan gitu ya. Terus yang ketiga setelah dapat fungsi kendala, fungsi apa lagi yang kalian dapatkan anak-anak? Fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Yang terakhir sudah dapat fungsi kendala, fungsi tujuan, ada fungsi non apa? Non negatif. Fungsi non negatif. Setelah itu dapat menyusun model matematika dari apa anak-anak? Permasalahan yang dibahas. Oke, gitu. Coba supaya jelas dan lebih jelas lagi, pengen diulangi penjelasan tadi dari Ibu Rijal. Langkah-langkah menyusun, ulangin. Yang pertama apa Rijal, supaya temanmu lebih paham? Yang pertama membuat pemisalan. Oke, yang kedua Rijal apa? Yang kedua membuat rumus matematika. Merumuskan. Terus yang ketiga apa Rijal? Mendapatkan fungsi pembatas. Oke, yang keempat Rijal? Mendapatkan fungsi tujuan. Terus yang kelima, lanjutannya?
mendapatkan fungsi non negatif. Dan yang terakhir, Bahasanya. ya menyusun model matematika. Oke, terima kasih ya Rijal atas bantuan dalam memberikan kesimpulan. Sekarang anak-anak sudah selesai kesimpulannya, Ibu lanjutkan. Setelah ini Ibu minta waktunya untuk uji kompetensi. Siapkan HP kalian, nanti link dari Google Form soal Ibu kirim melalui WhatsApp. Oke, bisa off-kan kameranya. Ibu minta waktunya 3 menit karena hanya 2 soal saja ya, dan setiap kelompok beda. Oke, bisa matikan saja dulu kameranya, langsung dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form-nya. Oke, sudah masuk semua jawaban yang ada. Bisa kalian on-kan lagi kameranya. Ibu akan menampilkan skor yang sudah kalian kerjakan ya anak-anak. Coba dilihat, MTK 1 tadi ada Nurizati ya perwakilannya. Coba Nurizati, di kelompokmu ternyata masih banyak yang nilainya kurang dari KKM. KKM di matematika kan 75 ya. Ini masih ada 40. Bahkan ada yang nilainya 0 atau salah semua. Kemudian di kelompok 2, tadi perwakilannya ada Arya. Di kelompok 2, ternyata ada 4 orang yang nilainya 80, kemudian ada 2 orang yang nilainya 40, seperti itu. Sudah bagus ya, dan masih ada 1 orang yang skornya ini 0. Nanti Ibu lihatkan lagi siapa yang nilainya di bawah KKM. Kemudian lanjut di kelompok 3. Di kelompok 3 ini ada 3 orang yang skornya 80, kemudian ada 2 orang yang skornya 40, dan ada 2 orang lagi yang skornya 0. Kemudian untuk MTK 4, skornya 81 orang, skornya 44 orang, skornya 0, ada 5 orang bahkan. Kemudian untuk MTK 5, ada 8, skornya yang 80 ada 4 orang, kemudian skornya yang 40 ada 2 orang, skornya yang di skor 0 ada 1 orang. Jadi untuk yang nilainya di bawah KKM, termasuk yang nilainya tadi masih kurang dari KKM, ada yang 70 atau enggak 74, kan KKM-nya 75. Kalian bisa mengerjakan remedial pada Google Classroom. Setelah ini Ibu kirimkan remedialnya. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Oke, memiliki rata-rata yang tertinggi itu mendapatkan nilai tambahan di ulangan semester. Jadi berdasarkan hasil jawaban kalian, ternyata skor yang paling tinggi diperoleh dari kelompok 3. Jadi kan Ibu berikan nilai tambahan untuk nilai ulangan harian. Ibu akan memberikan tugas proyek ya. Tugas proyek itu berupa masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kaitannya, tugas proyeknya itu berkaitan dengan apa yang ada di sekitarmu yang kira-kira berkaitan dengan program linier, ada apa aja sih gitu. Nah, jadi gini, tugasnya yang pertama kamu bersama kelompok yang telah ditentukan mencari sumber yang relevan yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian menentukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan program linier sehingga kalian dapat menyelesaikan, membentuk model matematika sebagai pemecahan masalah tersebut. Oke, kemudian yang kedua, kalian mengumpulkan minimal 5 permasalahan yang berbeda untuk setiap kelompok. Pasti setiap kelompoknya berbeda karena masalah yang ada di sekitar kalian juga berbeda, seperti itu ya. Kemudian semakin banyak permasalahannya, maka kalian juga semakin tinggi nilai yang Ibu berikan dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, setelah kalian dapat permasalahannya itu, kalian susun dalam sebuah clipping atau makalah singkat, kemudian dijilid rapi. Nah, setiap kelompok itu harus membuat satu soal yang nantinya akan dipresentasikan melalui Google Meet ini. Kemudian batas waktu pengerjaannya, Ibu harapkan kalian dapat
mengumpulkan dalam waktu kurang dari 1 minggu, oke? Kemudian bagi yang nggak mengumpulkan tugasnya ini nanti Ibu berikan sanksi. Kemudian yang kelima, setelah dikerjakan kalian wajib mempresentasikan. Nah, Ibu, jangan lupa tugas proyeknya setelah ini dikerjakan ya anak-anak. Oke, Bu. Oke, jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian tetap mentaati protokol kesehatan ya. Ingat 5M. Jadi walaupun kalian masih muda, daya imunnya tinggi, tetap ingat orang tua yang ada di rumah kalian. Bisa jadi kalian pembawanya. Jadi menghindari kumpul-kumpul dulu bersama teman. Misalnya main game bareng, itu nggak usah aja dulu. Ya, paham ya anak-anak? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Tevin, Ibu minta pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri meet kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kevin. Anak-anakku sayang, terima kasih hari ini sudah belajar bersama Ibu Ika. Jangan lupa selalu ingat pesan Ibu. Semoga anak-anak, ayah, dan bunda yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Serta semoga Bapak dan Ibu guru selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi anak-anak di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.